Selamat sore para investor. Hari ini 2 Februari 2021, Ngopi Sore akan membahas pergerakan IHSG pada hari ini. Terjadi pertarungan yang sengit antara bull dan bear di IHSG, namun IHSG ditutup secara negatif. Beberapa hal yang menyebabkan IHSG terjadi penurunan yang cukup lumayan, antara lain dikarenakan traders yang melakukan taking profit yang melakukan pembelian di lowest kemarin, di mana IHSG sempat terkoreksi sampai dengan ke level 2%. Dan beberapa saham ARB juga masih terjadi per hari ini, namun terjadi pengurangan yang cukup signifikan. Ini diprediksi beberapa margin call dari para retail investor sudah mulai lunas, dan ini katalis yang cukup positif. Kita melihat bahwa IHSG akan relatif lebih stabil dalam beberapa waktu perdagangan ke depan. Investor masih juga cukup grogi terhadap kasus Asabri yang mencapai kerugian sebesar 23 triliun. Dan ditundanya kunjungan tim Tesla ke Indonesia yang dijadwalkan di Februari 2021 ini. Sektor metal related rontok. IHSG cukup dramatis di mana sempat menguat sebesar 1%, lalu ditutup di akhir sesi 2 sebesar 0,39%. Perdagangan cukup ramai sebesar 17,7 triliun per hari ini. Investor domestik benar-benar menguasai market, di mana jumlah transaksi dari domestik mencapai 87,27% dari total perdagangan hari ini. Dan asing juga masih membukukan transaksi net sell per hari ini. Kita melihat bahwa asing juga ikut melakukan transaksi profit taking per hari ini. IHSG secara teknikal masih berada dalam zona yang sangat aman karena terjadi penutupan di atas level 6000. IHSG agaknya masih cukup kesulitan untuk menembus pertahanan atau resisten di atas 6150. Untuk support IHSG ada di level 5856 dan juga di level 5750. IHSG masih dalam uptrend yang sangat kuat dan berpotensi melanjutkan penguatan. Beberapa sentimen yang akan menggerakkan market dalam jangka menengah panjang yakni vaksinasi COVID-19, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh antara 4-5% di tahun 2021, kelahiran dari Sovereign Wealth Fund di Indonesia yang akan menarik investasi asing secara real masuk ke Indonesian market. Dan kita melihat bahwa asing melakukan net buy di market Indonesia year to date sebesar 11 triliun. Ini artinya asing mempercayai pasar Indonesia dan mereka akan kembali membalikan dana yang sempat keluar cukup lumayan kembali ke Indonesian market. Jumlah investor retail juga bertambah signifikan, yakni bertambah sebesar 4 juta investor. Suku bunga yang masih sangat rendah dan penerapan eIPO ini akan menambah jumlah investor obligasi karena mereka akan lebih mudah dalam bertransaksi obligasi yang saat ini lebih disukai ketimbang deposito. Stimulus fiskal dan juga moneter akan menambah likuiditas di market. Dalam jangka pendek, IHSG memang masih akan cukup terkoreksi akibat sentimen kuat dari kasus COVID-19 yang tembus di atas 1 juta dan juga kisruh BPJS, Jam Sostek, Asabri, dan Jiwasraya. Perpanjangan PPKM di Jawa Bali ini juga akan menjadi sentimen negatif jangka pendek. Dan juga terjadinya tren auto reject bawah di sejumlah saham berkapitalisasi kecil. Indonesian market akan bisa kembali menguat apabila kita melihat data dari tanggal 5 Februari 2021, yakni data GDP Indonesian market yang diprediksi untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2020 full year itu terjadi minus sebesar 1,59%. Namun apabila terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada konsensus, ini akan menjadi sentimen yang amat kuat untuk pertumbuhan obligasi dan juga pasar saham. Demikian ulasan market dan penutupan pasar di hari ini dalam Ngopi Sore. Lakukan investasi secara berkala dan sesuaikan dengan profil risiko Anda. Terima kasih.